Selamat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Art2Beda. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang udah kalian ajukan di Instagram sambil saya belajar menggunakan Ibis Paint. Untuk menggambar apa, saya nggak tahu mau menggambar apa, tapi ya seputar gambar-gambar yang kalian suka pasti. Semoga kalian suka ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Bang, buat dari Krishna _. Pertama, Bang, buat konten gambar sambil cerita lagi, Bang. Konten itu asik banget pakai nemenin latihan gambar. Nah, request kamu terjawab. Hari ini saya akan menggambar sambil menggunakan Ibis Paint X, belajar menggunakan Ibis Paint X sambil menjawab pertanyaan kalian sambil ngobrol-ngobrol. Oke, ini saya mencoba menggunakan Ibis Paint X. Saya belum pernah menggunakan sama sekali. Saya akan mencoba menggunakan dari nol. Kira-kira bagaimana ya? Tapi sepertinya seru, tampilannya cukup familiar dan seru ya. Kan pasti semua rata-rata udah cukup banyak yang menggunakan Ibis Paint ya. Tapi sambil saya mau mencoret-coret, saya akan ini gimana nih caranya? Oh, ada kayak gini-gini nih. Seru, fiturnya seru-seru nih. Ada galeri. Nah, ini saya sambil mencari-cari nih. Kira-kira gimana nih layer? Ada selection layer, ada layer. Oke, saya bikin dulu layer baru. Layer baru cara bikinnya gimana? Ada ini, ada tanda plus. Tweet. Nah, oke. Saya akan bikin gambar anime kesukaan kalian ya. Saya akan coba pakai brush ya, harusnya nih. Pertama saya akan bikin dulu ukurannya dari sini nih. Nah, pasti cukup enak nih. Jadi natural lah cara makainya ya. Saya gambar apa ya? Saya bikin karakter apa sih? Oke, saya akan menjawab pertanyaan kalian yang pertama. Ini ada beberapa pertanyaan yang membahas masalah tentang konsistensi. Ada yang, Bang, dari Gina.art. Bang, cara biar konsisten menggambar. Oke. Terus dari Van Medusa, gimana caranya biar bisa konsisten buat gambar, Bang? Oke, selanjutnya Pelon_art. Ada tips biar konsisten bikin one shot komik, Bang? Wah, ada lagi. Raka Bang, tips konsisten gambar karakter gimana ya? Terkadang gambar pertama sama kedua beda. Oke. Ini ya kira-kira seputar konsisten ya. Oke, jadi tentang konsisten ya. Saya sambil gambar ya, guys. Jadi kalau misalnya ngomongnya agak ngaco, ya gitulah. Karena gambar tuh butuh konsentrasi, tapi sambil ngomong tuh memang agak sulit. Makanya bisa gambar itu satu hal, bisa ngajar gambar itu satu hal lagi. Jadi memang nggak semudah itu ngajar gambar. Dan ini saya alami sendiri ya. Karena memang ya gitulah gampang-gampang susah. Oke, saya akan mencoba menggambar ini ya, ala-ala anime gitu ya. Pertanyaannya gimana caranya biar konsisten? Oke, kalau konsisten kan berarti prinsipnya kita melakukan terus-menerus hal yang kita suka lakukan ya. Konsisten itu berarti kita terus melakukan walaupun gak ada yang ngingetin, walaupun gak ada paksaan, walaupun gak ada tekanan. Nah, memang konsisten itu susah memang. Untuk di teorinya gampang, konsistennya tinggal gini gitu. Tapi prakteknya susah. Gak segampang itulah prinsipnya ya. Cuma saya akan coba share tips ke kalian ya. Konsisten itu sebenarnya kalau kalian nanti mau coba praktekin ya. Konsisten itu susahnya cuma di langkah-langkah awal aja. Begitu kalian nanti udah melewati, ini kenapa kepencet jadi kayak gini nih? Loh, sebentar guys, ini berasnya kok jadi gitu? Kenapa? Oh, warnanya ganti. Sebentar ya, AC-nya kepanasan. Kedinginan. Soal konsisten adalah susahnya itu di awal. Ya. Begitu kalian udah melewati level-level awal atau melewati langkah-langkah awal, sebenarnya konsisten itu nggak sesulit itu. Jadi sebenarnya yang pertanyaan yang paling tepat adalah gimana caranya memulai untuk konsisten. Gitu. Jadi memulai konsisten itu susah, tapi pas udah konsisten itu gampang. Karena kayak gini deh, ketika kalian udah konsisten, itu tuh bahkan kalian ketika nggak ngelakuin pun itu rasanya kayak merasa bersalah banget. Itu yang terjadi. Ketika kalian udah terlanjur konsisten, kalian nggak ngelakuin itu akan merasa bersalah. Kenapa? Karena memang kita itu makhluk yang diciptakan untuk melakukan rutinitas. Memang kita itu tuh memang secara menurut saya ya, banyak hal di hidup kita itu diciptakan untuk kita bisa tahan dengan rutinitas dan kita terbiasa dengan rutinitas gitu. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya kalian kesulitan untuk konsisten berkarya ya, adalah udah mulai aja gitu. Paksa
di awal kalian harus paksa. Paksa aja pokoknya. Ini sebentar, ini mulutnya di mana ya? Enaknya guys. Di sini. Enaknya eraser mana eraser? Pokoknya paksa aja. Kalau kalian pengen konsisten, pokoknya syarat pertama adalah kalian harus mau memaksa diri. Warnanya berubah-ubah terus. Saya akan bikin sketch dulu ya. Jadi memang yang paling susah itu di awalnya itu. Jadi memang kenapa kita sering menjadi nggak konsisten, karena kita nggak tahan di fase-fase awal itu. Sama kayak kalian misalnya pengen konsisten misalnya pengen konsisten olahraga gitu misalnya. Itu susahnya cuma di fase-fase awal aja kok. Nanti ketika kalian udah sering olahraga, itu kalian akan ada masanya di mana kalian itu menjadi kayak merasa bersalah ketika kalian melewati jadwal kalian olahraga. Nah, jadi buat kalian tipsnya, kalau kalian pengen konsisten adalah paksa. Kalian harus paksa diri kalian untuk tahan sama langkah-langkah awal. Kalian harus bisa untuk tahan sampai kalian itu bisa melewati fase-fase awal membangun kebiasaan. Nah, ada tips lain lagi adalah, ini karakter apa kira-kira ya guys ya? Sebentar ya, ini mungkin ada rambutnya kayak gini-gini kali ya. Jelek ya. Rambutnya pakai apa ya? Rambutnya gini deh. Rambutnya, aduh. Ya, kira-kira gini lah. Tadi sampai ngomong sampai mana tuh? Ini gimana sih layarnya? Saya mau nipisin layarnya. Oh, ini ada nih. Saya tipisin. Saya mau bikin line art, guys. Oke, kita bikin ini baru. Nah, saya mau bikin line art. Nah, line art kita pilih brush yang untuk bikin line art. Jadi kita pakai stylus pen. Kita coba ya stylus pen. Sekeset. Kurang oke. Kaligrafi kayaknya. Kaligrafi oke nggak ya? Kita pakai cara brush yang lain. Ini demi kalian saya ibis pennya beli. Beli biar bisa kebuka semua brushnya. Nah, ini oke kayaknya brushnya. Nah, lumayan lah. Udahlah ini aja. Kok jelek ya? Coba. Oke, yang fashionable pen aja lah. Kok jelek ya? Aduh, buat kalian yang terbiasa pakai ibis pen, biasanya pakai apa nih buat bikin line art nih? Tapi ibis pen ini keren loh. Saya menemukan banyak fitur-fitur yang keren sekali di sini. Kita pakai ini aja lah. Aduh, jelek ternyata. Keren-keren, fiturnya keren-keren, banget keren. Ini menurut saya harusnya ada buat PC atau buat komputer sih. Ini nih luar biasa sih. Ini aja lah, udah gampang. Terus kita cari dinamiknya, kita ubah jitternya. Apa ya? Type-nya. Biar dia bisa, biar apa tuh namanya? Biar lembut. Biar lembut pakai apa ya? Kalian tahu gak guys? Shape, anti aliasing, apa nih? Kayak stabilizernya. Stabilizernya pakai apa ya? Type. Waduh. Mohon maklum ya guys, ini newbie. Udahlah, nggak usah pakai ini preset-presetan. Udah gini aja. Kita yang penting digambar aja buat kalian. Oke. Tadi saya mana tadi? Oh ya, tips untuk konsisten. Jadi untuk konsisten, kalau kalian pengen konsisten melakukan satu hal, saran saya adalah kalian usahakan nih, pastikan ketika kalian mau memulai sebuah kebiasaan baru, itu kalian memulai kebiasaan barunya itu di jam dan waktu yang sama. Jadi kalian jangan nyebar-nyebar nih. Kalau kalian emang pengen konsisten gambar, coba deh kalian jangan gambarnya itu kayak kalau senggang gitu, kalau ada waktu kosong atau apa. Tapi coba kalian kalau memang, tapi ya nggak apa, bukan berarti nggak boleh ya kalau kalian mau gambar di waktu senggang. Tapi paling nggak kalau kalian pengen misalnya membangun kebiasaan gitu ya, kalian coba gambarnya itu setiap jam sekian saya mau gambar gitu. Ya kayak orang kerja aja. Kalau kalian pengen berkarir di gambar kan memang harus ada jamnya ya. Ya kalian harus disiplin gitu. Nah, saran saya itu satu, usahakan mulailah di jam yang sama. Ini works banget buat saya pas waktu itu saya pengen olahraga ya. Nah ini buat kalian yang pengen membangun kebiasaan apapun, mau kalian kebiasaan olahraga, gambar atau apapun nih, ini works banget. Jadi selalu mulai di jam yang sama. Oke?
Tips yang kedua untuk mulai membangun kebiasaan adalah tips untuk konsisten adalah sebentar, mulutnya gimana guys? Oh enak ya, mulutnya atau gimana ya? Kira-kira. Nah, alisnya nih sekarang, alisnya garis saja. Aku nih, saya nggak ngerti cara bikinnya untuk stabilizer. Untuk membangun kebiasaan, membangun konsistensi adalah kalian harus memulai di jam yang sama. Usahakan. Ya kalau susah ya nggak apa-apa lah. Sesekali kalian misalnya kepleset gitu ya. Kepleset itu maksudnya ya hari ini nggak sempet gitu ya nggak apa-apa. Itu pertama. Kedua adalah ketika kalian pengen konsisten adalah kalian bisa melatihnya dengan coba kalian itu ketika kalian memulai membangun kebiasaan adalah jangan lama-lama di awal. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Coba kalian gini, saya mau menggambar, saya mau istilahnya membangun kebiasaan berkarya, saya mau bikin karya hari ini setengah jam aja gitu. Jangan lama-lama. Coba setengah jam aja. Jangan lama-lama. Ini rambutnya enaknya gimana ya guys ya? Sambil baca pertanyaan kalian masih banyak nih ternyata. Ya udah enggak apa. Jangan lama-lama. Kalian sisihkan waktu kalian yang sebentar aja. Jadi ketika kayak gitu sebenarnya yang terjadi kalian ini otak kalian itu ketika dapat perintah kayak misalnya saya mau hari ini mau jam 5 sore saya mau belajar untuk konsisten menggambar, saya mau bikin karya selama 5 jam gitu misalnya. Pokoknya saya mau setiap hari 2 jam minimum harus gambar. Sebenarnya ketika kayak gitu kalian itu malah jadi bikin nakut-nakutin otak kalian. Otak kalian jadi takut, wah harus 5 jam ya, berarti harus komitmen dong. Akibatnya apa coba? Akibatnya ketika kalian nggak punya waktu cukup, kalian cuma punya waktu kayak misalnya 15 menit, itu kalian jadi males. Jadi kayak, mendingan besok aja lah, lagi nggak ada waktu. Gitu, biasanya jadi kayak gitu. Makanya saran saya adalah kalau kalian pengen bangun kebiasaan, kalian pengen konsisten adalah nggak usah berharap kalian punya waktu banyak. Waduh, ini coba garisnya itu ada stabilizernya itu bisa klecung gitu. Itu seru tuh. Nah, ini saya lagi nyari alat settingan berasnya yang enak untuk bikin yang ada stabilizernya nih. Saya nggak tahu stabilizernya itu di mana masalahnya. Di sini jangan-jangan. Wah, ini dia nih ada stabilizer. Oh, tadi kek. Jadi, nah tuh. Iya, sing. Saya seret. Wah, ini dia. Ternyata di sini guys. Jadi kalau kalian udah gambar tangan nih, dipencet aja, itu ada stabilizernya. Nah, saya kasih. Coba kita pentokin aja ya. Jadi gimana? Tapi yang garis yang udah terlanjur gak usah kita ulang, biarin aja sebagai bahan pelajaran untuk kita introspeksi. Membangun kebiasaan konsisten adalah kalian harus dipaksa kan, terus kalian harus melakukannya di jam yang sama dan jangan lama-lama. Kalian kayak misalnya aku mau setengah jam aja gitu gambar, gak apa-apa setengah jam aja is okay. Yang penting kalian rutin, yang penting kalian besok lagi di jam yang sama. Itu paling penting di situ sampai titik di mana ketika kalian nggak ngelakuin itu kalian jadi merasa bersalah. Nah itu tuh saya mau rapiin dagunya biar bagus ya. Ketika kalian bangun kebiasaan, ketika kalian pengen konsisten adalah nggak apa-apa kok kalian kalau skip sehari 2 hari itu nggak ngaruh sebenarnya. Kalian skip sekali 2 kali nggak ngaruh. Tapi ya jangan terus-terusan ya, karena gini, konsistensi itu akan membawa hasil itu ketika bukan cuma sekali 2 kali doang ngelakuin, tapi hasil dari ratusan kali kita melakukannya. Jadi jangan harap kalian mengharapkan perkembangan ilmu yang banyak, tapi cuma dengan waktu yang sangat sedikit itu nggak mungkin. Ini bajunya kira-kira bikin apa ya? Kira-kira ada kayak gini lah. Jadi kalau misalnya kalian skip sehari, skip sekali 2 kali sebenarnya nggak masalah. Cuma ketika kalian misalnya nggak sempat hari ini, kalian juga harus punya tanggung jawab buat besok saya harus melakukannya lagi, gitu. Nah, untuk melakukannya lagi biasanya memang berat. Kadang-kadang memang kita itu manusia itu makhluk dengan segala macam hambatan dan rintangan ya. Jadi nggak selamanya akan lancar. Sekarang kita bikin layer untuk mewarnain. Untuk tips untuk biar kita bisa konsisten adalah dengan cara membangun kebiasaan. Cara membangun kebiasaan adalah satu dengan cara kalian harus dipaksa. Oke, harus maksa. Langkah awal adalah langkah yang paling sulit dan berarti harus dipaksa. Kedua adalah kalian harus melakukannya kalau bisa di jam yang sama setiap hari. Atau setiap hari di jam yang sama gitu. Jadi jangan ganti-ganti jamnya. Terus berikutnya nggak usah kasih bobot kalian harus ngerjainnya sekian lama gitu. Bentar aja nggak apa-apa, 15 menit, 30 menit, yang penting rutin. Terus berikutnya adalah kalau kalian misalnya skip, kalian kelewatan,
nggak apa-apa kelewatan, is okay. Istilahnya nggak akan tiba-tiba skill kalian akan hilang, tenang aja kok, santai aja. Kalian nggak usah pusing. Skill kalian tetap akan ada. Masuk pertanyaan berikutnya. Cara mengatasi mood gambar berubah-ubah gimana bang? Iya, memang kalau menurut saya ya, di usia kalian ya, mungkin di saat ini kalian masih SMP atau apa gitu tuh, kadang-kadang mood berubah-ubah itu memang ya fitur perkembangan hidup kalian gitu kadang-kadang. Memang kalian ini lagi fasenya, ini saya lagi warnainya. Jadi saya untuk mewarnainya, ini saya akan tips-tipsnya sederhana aja ya untuk mewarnai seperti ini. Jadi ini ada line art ya. Tadi sketnya saya hide. Ada garis, saya bikin layer di bawahnya, udah gitu aja, simple ya. Terus kita pakai warna skin tone, kita cari warna agak kemerahan, agak pink-pink gitu ya, pink-pink agak kebiruan gitu. Sebentar, warnanya agak sedikit dimudahin. Ya gitulah. Sebagaimana tadi, bagaimana cara untuk mengatasi mood gambar yang berubah-ubah gimana bang? Kalian memang lagi di masanya, kalian tuh moody gitu. Memang mungkin hormon, mungkin masa pertumbuhan, fase seperti itu. Jadi memang mungkin lagi masanya kalian aja yang lagi apa ya? Memang lagi masanya kalian itu gak yang apa ya? Bisa mengontrol mood kalian. Kalian lagi belajar untuk tahu diri kalian sebenarnya. Nah, masalahnya adalah ketika kalian udah tahu kalian itu kalau kayak gini jadi gak mood atau jadi gak mood itu, yang paling penting adalah kalian belajar gak dari situ? Sebentar ya, rambut kayaknya pisah layer dulu aja ya, biar gak rusak gitu. Kita biar gak rusak. Oke. Pakai ember ada gak sih? Waduh. Oh ternyata ember guys. Jadi kalau misalnya ini saya tutup di sini ya. Coba ya, pakai ember. Nah gitu caranya. Jadi kalau kalian mau ngeblok warna, itu kalian pakai ember aja, tuang, biur gitu. Cara mengatasi mood gambar yang berubah-ubah gimana adalah dengan cara kalian harus paham bahwa itu adalah perasaan normal. Mood itu perasaan yang normal. Dan memang kadang-kadang memang bawaan. Beberapa orang memang dari sononya itu memang udah moody. Beberapa orang kayak gitu. Dan saya termasuk kayak gitu guys. Saya tuh bisa ya nih ya. Saya tuh bisa nggak jadi bikin konten itu gara-gara kesel sama satu hal. Itu bisa. Maksudnya nggak jadi itu kayak mau syuting terus tiba-tiba ada sesuatu terus bukan yang kesel terus nggak jadi bikin konten sih, tapi lebih ke kayak tadi mau bikin konten apa ya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tiba-tiba blank, lupa. Nah, saya tuh tipenya kayak gitu. Mungkin kalian juga kayak gitu ya, sama kayak saya. Tapi ya gitulah. Namanya juga manusia ya. Manusia itu manusia yang unik dan moody itu merupakan sebenarnya anugerah. Ya sebenarnya anugerah yang menurut saya pribadi ya, anugerah yang memang bisa kita manfaatkan gitu mood kita, karena mood itu berarti kita memang sensitif orangnya. Jadi kalau kalian moodnya berubah-ubah, saran saya adalah pahami bahwa itu merupakan bagian dari emosi kalian. Oke, satu berikutnya adalah kalau kalian udah ngerasa kalian berubah-ubah, kalian cari tahu nih kenapa kalian bisa berubah-ubah, apa sebabnya, mengapa kalian bisa nih rambutnya. Matanya kita pakai warna rambut aja ya, biar cepet lah. Ini kita rapihin ya. Kita hapus-hapus sedikit. Manual satu-satu. Pahami bahwa itu merupakan bagian dari... tadi ngomong apa saya? Sampai lupa ngomong apa guys. Oke. Nah ini dulu ya. Manual aja lah. Manual aja warnanya. Ya. Mood berubah-ubah itu memang kita sensitif sama keadaan. Tapi ada juga kadang-kadang mood berubah itu karena kita memang ada sedikit gangguan gitu. Itu bisa terjadi. Misalnya ada gangguan kejiwaan namanya bipolar, itu ada. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya kalian harus ke psikolog. Memang kalau kayak gitu. Kalau kalian lagi sedih banget gitu ya. Misalnya kalian kayak gitu, ya saran saya jangan diatasin sendiri sih. Kalian harus minta bantuan ke profesional. Karena cuma profesional yang tahu. Jangan membuat klaim sendiri, membuat vonis sendiri. Oh aku tuh orangnya kayak gini, aku tuh orangnya gitu. Ntar dulu kalian. Jangan-jangan itu memang reaksi normal emosi aja gitu. Kalau kalian gagal ya kalian kesel ya wajar moodnya berubah gitu loh. Itu wajar-wajar aja. Kalau kalian misalnya mau gambar ada gangguan terus moodnya berubah ya wajar. Cari tahu apa yang membuat mood kamu itu berubah. Saya akan bikin shading. Jadi saya bikin layer baru ya. Lalu dari situ coba kamu atasin deh. Coba kamu pahami emosi itu. Harus marah atau harus gak mood ya? Emang aku gak moodnya kenapa sih gitu? Jadi saya gitu, mempertanyakan diri saya sendiri. Ini saya mau bikin shading rambut ya guys.
istilahnya kalian harus mampu mengenali emosi kalian sendiri, lalu kalian berusaha untuk memahami. Kalian harus mampu mengenali emosi kalian sendiri, lalu kalian berusaha untuk memahami. Habis memahami, kalian coba dikendalikan. Nah, itu paling penting. Nah, saya akan menggunakan smudge nih. Coba kita coba pakai smudge ya. Berhasil atau enggak? Nah, gitu. Oke. Wih, kegedean. Wah, enak juga guys smudge ya. Sebentar ya. Pakai ini deh. Apa ya, masalah mood berubah-ubah itu masalah klasik sih guys. Jadi kalian nggak usah pusing, nggak usah ini. Memang manusia itu makhluk yang sangat dipengaruhi oleh mood. Jadi kalau kalian lagi mengalami mood berubah-ubah, coba kalian pahami. Itu adalah kesempatan buat kalian mengenali diri kalian sendiri sih. Jadi prinsipnya gini, setiap kesulitan yang terjadi di hidup kita sebenarnya kesempatan untuk kita mengenali diri sendiri. Ya, setiap kesulitan itu adalah cermin sebenarnya. Nah, cara ini rambut sederhana kayak gini aja guys. Jadi lebih biar simple ya. Oke, jadi pastikan ketika kalian memahami mood kalian itu jangan pernah tergantung mood kalian itu dengan hal-hal yang sifatnya eksternal. Maksudnya gini, jangan sampai kalian itu nggak mood cuma karena hal-hal yang di luar kalian yang nggak bisa kalian kendalikan. Misalnya, kalian nggak mood gara-gara macet, gara-gara hujan, gara-gara kalian makan makanannya nggak enak. Ya, itu tuh kan hal yang di luar kendali kita. Yang masak juga kita nggak ngerti hal-hal gitu ya. Kalau kalian mau mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kalian kadang sedang melakukan hal yang sia-sia. Jadi saya sarankan jangan. Kendalikan hal yang bisa kita kendalikan, syukuri, dan cari cara biar kita bisa merespon dengan baik hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Prinsipnya gitu. Bentar, ini matanya kita harus kasih apa ya berasnya? Guys, ini kalau ada bunyi-bunyi berisik karena ada ini ya, si Miku. Miku tuh anjing saya. Kalau dipencet guys, kalau dipencet ditahan gitu ya, dia jadi muncul pilihan warnanya nih. Sebentar. Wih, nah ini enak nih, ini bisa buat ngeblend nih. Nah maklum ya, saya norak ya, karena ini saya juga baru belajar. Jadi di sini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip sebenarnya dan jawabannya adalah di dua hal tadi ya. Misalnya cara mengatasi mood itu sama dengan cara ngatasin art block, tapi kalau art block ada tambahannya. Kalau kalian nih dari Solo Art 890, kalau kalian merasa punya art block, saran saya adalah kalau kalian memang benar-benar lagi capek banget, kalian lagi gak berdaya, kalian tuh benar-benar lelah sekali, itu ada baiknya kalian istirahat aja dulu. Ada baiknya kalian gak usah dipaksa. Kalian santai dulu aja. Sambil pakai tips saya ketika mengatasi mood yang berubah-ubah. Dengan cara apa tadi? Kenali diri kalian, kenali emosi kalian, dan coba kendalikan. Itu penting tuh. Ada bukunya sebenarnya, kalau kalian mau baca bukunya itu tentang Emotional Intelligence. Itu nama bukunya, itu karangannya Daniel Goleman. Lalu tips berikutnya adalah coba kalian kelilingi diri kalian. Hal-hal yang berhubungan dengan gambar. Kalau misalnya gini, kalau kalian lagi upload gambar malah kalian mainin game. Yang jelas kalian malah makin pengen main game. Atau kalian lagi upload gambar tapi kalian malah misalnya nih, hidungnya kayak gini lah kira-kira guys. Kalian upload gambar tapi malah kalian nonton video tentang walkthrough game. Ya otomatis kalian pengen main game juga. Atau kalian lihat mukbang makan. Ya gitu, kalian jadinya pengen makan. Memang begitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian tonton ya. Kita kasih background dulu ya. Backgroundnya agak gelap-gelap sedikit deh. Saya bingung nih soalnya pakai fiturnya. Ini kali ya. Wah, nah gitulah kira-kira ya. Terus coba saya akan mencoba tes apakah dia bisa clipping mask gak. Clipping mask itu jadi diwarnain apa, bisa untuk layar atas layar bawah itu bisa bersatu gitu. Bisa nggak ya? Mana nih clipping mask nih? Oh ada nih guys, di bawahnya ada clipping, jebret. Nah mantap, keren banget clipping Studio Paint, Clip Studio Paint. Saya akan pakai warna coklat buat bikin garisnya. Nah kayak gini nih, jadi bisa seru kayak gini nih. Nih perhatiin ya, nih lihat garisnya saya warnain tuh. Garisnya itu jadi berwarna. Wih, asik kan? Nah ini kalian bisa praktekin.
Nah, kira-kira ginilah. Jadi memang harus kayak gitu. Kalian harus kelilingi diri kalian dengan hal yang kalian mau. Terus untuk masih art block yang terakhir adalah tipsnya adalah kalian jalan-jalan. Coba kalian keluar. Jangan di kamar mulu. Jangan kalian di pojokan mulu, gambar mulu di kasur gitu sambil jingkrung gitu ya. Coba kalian berdiri, jalan kaki, muter-muter aja kemana terserah. Sambil bawa sketchbook, sambil bawa apapun. Coba kalian ngobrol sama tukang kopi, sama apa coba. Kalian fresh gitu biar aliran darah ke kepala kalian itu lancar. Lalu kalian tiba-tiba menemukan inspirasi. Ubah fokus, ubah gerakan. Oke, ini dia tes saya menggunakan Clip Studio Paint. Semoga kalian mau bisa yang baru pemula, kalian bisa melihat betapa gobloknya saya menggunakan Clip Studio Paint ini ya. Saya masih belajar juga nih. Mohon maklum kalau gambarnya masih gak bagus ya kayak gini. Garisnya gak rapi, berantakan gitu karena ya gitulah. Tapi kira-kira gini lah. Ini gambar ala-ala manga. Semoga kalian suka ya dengan video ini. Oke, terima kasih atas kalian yang udah subscribe channel ini. Kalau kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam umat gambar.